Bersama gua Badia Dan gue Firman. And you are watching Poda, Podcast Pemuda Gereja. Ya, hari ini gue senang banget karena biasanya kalau gue bawain sendiri, sekarang gue ada temennya nih. Di samping gue sekarang udah ada Firman. Gimana? Halo Bang. Gimana Man membawakan Poda episode 5 hari ini nih, gimana nih? Waduh, kayaknya nih pengalaman yang baru nih. Ini kayak seru banget nih, karena tema kita nih sebenarnya hari ini kayak bakal seru banget nih Bang. Tapi nih Bang, sebelum kita masuk ke dalam tema nih Bang, gue pengen tanya dulu nih Bang. Apa tuh? Gimana nih kabar lo nih? Kabar gue sih ya fine-fine aja lah. Ya meskipun kita sekarang lagi dalam keadaan pandemi ya, ya kita tetap bersukacita dalam segala hal, tetap bersyukur dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan 3M. Betul. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus menjaga diri kita. Yes, gitu. betul. Nah, Man. Oke. Di podcast episode kali ini kita akan bahas tema tentang apa nih, Man? Ini temanya menarik banget nih hari teman-teman apa tuh, nih. Temanya kita hari ini adalah New Life, New Me. New Life, New Me. New Maksudnya life apa nih. tuh, Man? New Life ya. New Life ini adalah hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup baru nih. Untuk New Me adalah aku yang baru. Aku yang baru. Jadi apa tuh? Kalau digabungin New Life, New Me adalah hidup baru dengan aku yang baru, hidup Bang. Baru dan aku yang gitu. baru. Oke. Nah, berarti artinya New Life, New Me adalah ketika kita berhasil keluar daripada kehidupan kita yang sebelumnya ya. Mungkin betul. kita penuh dengan pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa seperti itu ya. Yes, betul Bang. Oke, baik. Oke. Kalau kayak gitu, kita sekarang kan ditemenin sama narasumber kita nih, Man. Yes, Kira-kira bener, mungkin Bang. harus kita kenalin nih, Man, narasumber kita ini nih. Betul. Oke. Pertama aku mau kenalin dulu nih narasumber kita yang pertama nih, Bang. Narasumber pertama kita ada Bang Riwanto Marbun dari Dewan Koinonia HKBP Jatinegara. Halo, Bang. Ya, halo. Halo Bang. Iya Bang, Ya, kabar halo. Bang? Iya. Gimana kabar Bang? Sehat? Baik. Itu diralat ya, Dewan Marturia. Oke, maaf. Dewan Marturia HKBP Jatinegara Bang. Oke, siap Ya, Bang. Oke. Oke. Ya kesibukan lagi apa aja nih Bang sekarang Bang? Biasa ngajar online sama ada bisnis kecil-kecilan lah. Wih, mantap. Oke, siap Bang. Ya. terima kasih, Oke, Bang. dan narasumber yang kedua kita nih, kita ada narasumber yaitu Bang Christopher Taveru. Apa kabar, Bang? Kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik, puji Tuhan, Bang. Gimana, Bang? Sekarang kesibukannya lagi apanya nih, Bang, sekarang? Sibuk kan masih melakukan hal yang sama, cuman pindah online semuanya. Aja Online berarti kitab khotbah di gereja juga memuridkan dan ya semua basically sama sih, cuma pindah online aja, semuanya dari rumah. Oke, thank you, Bang. Oke. Kita masuk ke narasumber kita yang ketiga nih. Di sini ada adik manis nih, adik manis. Oke, aku mau kenalin nih narasumber kita yang ketiga ada Monica Borunainggolan selaku Ketua Parheon NHKBP Jatinegara tahun 2021. Hai Monik. Halo. Gimana nih kabar nih? Cielah. Baik Bang, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kesibukannya sekarang apa nih, Nik? Sibukin diri aja. Enggak bercanda. Sibukin diri ya. Sibuk kerja, sibuk pelayanan juga. Ya, sibuk kerja. Mantap, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Oke. Ya, oke. Mungkin kita langsung masuk aja ke perbincangan kita pada hari ini ya, Man ya. Siap. Ya, yang Boleh, pertama aku mau nanya ke Bang Christopher Taveru. Bang, kalau kita ngomongin tentang New Life, New Me kan artinya kan kita ngomongin tentang hidup baru. Aku mau nanya, sebetulnya kalau kita ngomong tentang hidup baru kan identik dengan pertobatan ya Bang ya. Nah, aku mau nanya begini Bang, sebetulnya apa sih perbedaan antara pertobatan dan hidup baru? Apakah memang itu sesuatu yang berbeda ataukah itu seperti apa Bang? Hidup baru justru hidup yang dipenuhi pertobatan. Maksudnya pertobatan itu kan artinya kan berbalik arah.
tadinya ke sana jadi ke sana. Nah, sebelum ada perubahan berbalik arah itu ya hidupnya berarti masih lama. Pertobatan itu justru awal dari kehidupan baru. Dan tapi yang menarik pertobatan, kita bertobat tiap hari soalnya. Ya, Martin Luther di kalimat pertama dari surat protesnya dia yang ditempel di depan gereja itu tulisannya all of Christian life is one of repentance. Seluruh hidup kekristenan adalah pertobatan. Jadi bertobat itu walaupun artinya berbalik arah, yang dimulai dari sini dulu ya, dari pikiran dulu menyadari bahwa kita salah, habis itu diikuti dengan berbalik arah, habis itu baru kita menghidupi kehidupan yang baru. Nggak ada perbedaan sih sebenarnya, semuanya berkaitan keduanya. Oke, kalau gitu. Nah, kemudian aku mau nanya lagi nih Bang. Sebetulnya ketika orang untuk memutuskan untuk hidup baru, sebetulnya apa sih yang mendasari orang tersebut untuk mau bertobat dan hidup baru Bang? Biasanya menyadari bahwa dia salah ya. Ini satu hal yang kita rasakan dan langsung sadari ketika kita baca Alkitab adalah kita salah. Alkitab itu seperti cermin yang memantulkan atau memberitahu kita aslinya kita tuh seperti apa. Gitu. Makanya kalau kita baca Alkitab kita langsung menyadari bahwa kita salah. Dan bertobat itu selalu dimulai dari situ. Kita menyadari dulu bahwa kita salah. Kita di jalan yang salah, kita mengambil jalan yang salah, dan dari sana kita setelah sadar kita salah, kita berbalik arah, ya bertobat. Bukan cuma berhenti, tapi juga mulai muter, balik arah karena salah jalan kan gitu. Itu sih paling berarti ketika orang memulai hidup baru ada fase di mana dia menyadari bahwa ada titik di mana dia menyadari bahwa gue harus hidup baru nih gitu. Berarti ada titik seperti itu Bang ya. Gue mesti bertobat dan mulai hidup yang baru, yang benar. Oke. Thank you Bang. Sekarang aku mau nanya nih ke Bang Wanto nih. Halo Bang, aku mau nanya Bang. Jadi Bang, aku mau nanya ya, apakah Bang Wanto sudah hidup baru atau sudah pernah hidup baru gitu? Jika iya, boleh dong Bang diceritain Bang. Ya, kalau pengertian hidup baru adalah hidup yang berubah dari yang tadinya tidak hidup di dalam Tuhan menjadi hidup di dalam Tuhan, atau hidup dalam kejahatan-kejahatan yang lalu bertobat, berusaha untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Saya bilang saya iya. Walaupun udah cukup lama, makanya sebenarnya waktu saya diminta untuk jadi narasumber ini sebenarnya saya udah lama. Jadi mungkin orang beda-beda ya. Ada yang bilang memang harus ada seperti tadi dibilang ada starting point-nya gitu. Kalau saya bisa ingat kapan saya ambil keputusan untuk berubah mengikut Yesus dan berjanji untuk memperbaiki diri gitu. Itu sekitar tahun 97 lah, 96 saya bisa bilang itu masa-masa awal saya benar-benar ikut Kristen walaupun lahir dalam keluarga Kristen. Ya. Jadi memang ada saatnya seseorang itu memang harus ambil keputusan komitmen secara pribadi hidup dalam Tuhan gitu. Tapi ada juga saya dengar dari teman-teman saya yang sepertinya itu otomatis aja tiba-tiba dia tidak merasa dan dia tidak tahu kapan sih dia starting point-nya gitu. Jadi mungkin beda-beda ya, nggak tahu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi ada memang yang namanya lahir baru itu benar-benar di dalam Tuhan secara Roh Kudus. Komitmen saya pribadi, bagi saya itulah lahir baru saya. Tapi saya juga setuju kata Pak Christopher tadi bahwa setiap hari diperbarui. Begitu saya lahir baru, bukannya saya tidak pernah melakukan dosa lagi, saya jatuh berkali-kali di dosa-dosa yang sama, mungkin beberapa kali. Tapi bedanya, ini ada bedanya mungkin ya. Kalau dulu saya sangat menikmati, nah sekarang saya justru itu jadi tangisan, bahkan jadi tidak damai sejahtera kalau kita jatuh lagi. Jadi kalau ditanya lagi, abang udah lahir baru? Saya udah lahir baru. Gitu. Bang. Puji Tuhan Bang. Oke Bang. Terus aku masih mau melanjutkan nih Bang dari pertanyaan yang tadi yang aku baru tanyakan ke Abang. Kita boleh mundur sedikit ya Bang ya. Jadi pada saat masih menjadi manusia yang lama nih Bang, kalau misalnya boleh aku tanya Bang, waktu itu pandangan Abang nih soal Tuhan atau soal agama waktu menjadi manusia yang lama itu seperti apa ya Bang? Iya, seperti saya bilang tadi, kita tuh lahir udah Batak Kristen lagi kan, dari opung kita pun kita udah Kristen gitu ya. Ke gereja pun menjadi satu
rutinitas. Kalau zaman dulu saya begadang pun gitu kan, waktu bandel-bandel begadang pun nggak tidur, ke gereja kayaknya harus ke gereja aja gitu. Tetapi spiritualitasnya itu nggak dapat. Korbannya tuh nggak nyentuh ke hati saya gitu. Jadi kalau dibilang percaya Tuhan Yesus, nggak percaya. Mengikut Tuhan Yesus nggak pengikut. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke firman Tuhan, tidak gitu. Bukannya orang yang memanggil namaku itu adalah muridku, ataupun menyanyikan kor paduan suara setiap hari di gereja juga belum tentu itu murid Tuhan Yesus. Yang saya pahami setelah saya bertobat, oh ternyata harus ada relasi yang khusus dengan Tuhan. Harus ada titik poin yang tadi saya bilang. Kalau saya mengalami itu gitu. Jadi kalau ditanya masa lalu saya sama Tuhan, memang saya mungkin secara kebudayaan, secara istiadat atau secara lingkungan keluarga, memang saya Kristen, tapi saya tidak hidup bergaul akrab dengan Tuhan dan tidak percaya kepada firman-Nya. Oke, Bang. Begitu. Oke Bang, nah aku mau nanya lagi nih Bang ke Bang Wanto. Waktu dulu Abang di dalam kehidupan yang lama nih Bang, mungkin bisa cerita sedikit, mungkin sedikit cerita gitu tentang Abang dulu seperti apa sih Bang? Nah kemudian ketika Abang dulu mengambil keputusan ingin berubah, apa sih tantangan terbesar pada saat itu Bang? Ya, kalau dibilang cerita tentang rusak-rusaknya dulu ya, waduh panjang sekali dan banyak sekali ya. Ya, saya dari SMA itu ya bisa dibilang lah, dari awal SMA lah, kira-kira kelas 10 itu udah menurut saya udah hampir nggak punya tujuan hidup yang positif, lalu jatuh ke dalam pergaulan lah ya, pergaulan bebas. Mungkin latar belakangnya salah satu, saya sebagai anak band lah dulu ya, anak band yang pengen jadi anak band, terus dan musiknya juga musik keras gitu ya. Jadi main musik-musik keras, cuma memang saya mengadopsi juga gaya hidup mereka gitu. Ya, jadi singkat cerita gaya hidup anak-anak band itu seperti apa, tongkrongan saya juga ya begitulah gitu ya. Minum-minuman keras dan lain sebagainya, narkoba dan lain sebagainya itu saya jalanin. Sehingga bagi saya itulah yang merupakan yang saya cari setiap hari, atau eksistensi saya yang saya merasa nyaman itu gitu. Nah, tantangan keluar dari situ tadi, pertama memang saya belum bisa saat itu karena belum pikiran yang masuk kepada saya ada kehidupan yang lebih menarik dari situ tidak ada. Sehingga bagi saya keluar dari situ nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ada cita-cita untuk di situ yang mungkin bisa tercapai nanti. Tapi saya nggak tahu kapan. Tapi saya merasa nyaman-nyaman saja gitu. Jadi tantangannya adalah keluar dari zona nyaman itu dan keluar dari pergaulan itu. Tantangan paling berat itu. Ya, belum lagi mungkin kalau anak-anak yang kurang kuat mental dikata-katain nanti kalau mau berubah dikira culun lo, cupu lo begitu ya. Itu tantangan-tantangan lain lah yang berhubungan dengan mental. Tapi yang paling kuat adalah keluar dari pergaulan kita yang kita rasa inilah teman kita gitu. Oke, baik Bang. Nah, berikutnya aku mau nanya lagi nih Bang. Ketika Abang sudah berhasil keluar nih Bang dari kehidupan tersebut Bang, apakah ada perbedaan dengan lingkungan Abang atau teman-teman Abang yang lama ketika melihat Abang? Ataukah memang Abang sudah tidak mau bergaul dengan kehidupan itu lagi? Dalam artian, ya mungkin berkomunikasi tetap, tapi karena mereka melihat Abang sudah berubah, jadi mereka juga menjauh. Seperti apa Bang? Ya, nah ini mungkin ya tidak terjadi pada semua orang. Saya nggak tahu nanti Pak Christopher mungkin beda lagi. Saya merasa waktu saya berubah, seperti tadi saya benar-benar berubahnya itu 180 derajat. Kalau tadinya ke arah saya ke barat, saya langsung berubah ke timur. Karena saya berubah 180 derajat sebagai manusia baru. Ya kita percaya ya firman Tuhan bilang sebagai bayi rohani ya.
Rasul Paulus bilang makanannya juga kalau bayi kan bubur yang lembek-lembek lah. Saya nggak kuat pergaulan, masuk lagi ke pergaulan itu, terus terang aja ya. Sehingga semua saya ganti. Saya nggak tahu, mungkin ada orang yang kuat, silakan saja mungkin ya. Kalau saya nggak ekstrim, saya langsung nggak masuk lagi ke pergaulan itu, merubah pergaulan, merubah gaya hidup, mengubah kebiasaan total, differently, total berbeda gitu. Karena bagi saya perlu kuat dulu. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang tetap bisa, misalnya contoh ya, tetap bisa mantan pecandu narkoba, begitu keluar dari kecanduannya, gaul lagi sama pecandu narkoba dan dia jadi pemenang. Saya nggak tahu bisa nggak kayak gitu. Tetapi pengalaman saya, kayaknya saya nggak kuat kalau begitu. Dan saya juga pernah punya anak kelompok kecil begitu, namanya saya masih ingat, sudah 3 tahun bebas dari pecandu, bahkan ikut kelompok kecil, sangat antusias, baca firman itu sangat antusias, rajin sekali. Baru sekali 2 kali dia balik lagi ke rumah, di daerah Otista, balik lagi langsung kena. Nggak lama kenanya, 3 bulan mati. Nah itu bagi saya itu pelajaran kuat gitu. Jangan main-main lah, jangan balik lagi gitu. Udah. Kecuali memang kita dikasih anugerah khusus untuk kembali ke situ untuk melayani atau menginjili dan lain sebagainya, itu pasti punya motivasi dan dukungan Tuhan yang kuat atau punya tujuan yang kuat, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk say hello, main-main lagi, wah jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi bagi saya nggak apa-apa, lebih baik kehilangan teman yang tidak bisa diajak maju, tidak bisa diajak berubah, daripada kita jatuh lagi. Ya cukup jadi kenangan saja. Itu bagi saya. Jadi saya benar-benar memperbarui semua, terus pelan-pelan masuk lagi, pelan-pelan kalau pada saat saya udah kuat. Gitu. Oke, berarti ketika kita belum kuat, lebih baik kita menghindari lingkungan yang tidak sehat bagi kita, Bang ya? Betul. Nah, saya sedikit ada cerita. 96. Kan tadi saya bilang saya punya ini di musik ya. Tapi nggak jelas juntrungannya gitu, ngeband nggak jelas gitu loh ya, main lagu-lagu gitu ya. Bertobat itu, namanya orang bertobat tuh dia punya arah yang jelas, dia punya visi dalam hidup ini yang dibukakan Tuhan gitu. Jadi saya mulai, wah musik berarti cuma musik yang mungkin saya bisa pegang nih, bisa punya yang bisa saya lakukan dengan baik gitu. Akhirnya saya milih musik ya. Belajarlah saya lagi dari dasar. Saya masuk. Nah sekarang bayangkan dengan latar belakang saya, misalnya saya belum bertobat, saya masuk itu rumah sakit. Saya bisa paling hebat di situ langsung. Ya saya yakin karena beberapa teman-teman saya yang dulu nongkrong di situ, saya ketemu. Saya keluar dengan baik-baik, mereka ada yang mati, ada yang sampai sekarang masih begitu. Kalau saya dulu nggak berubah, dibikin Tuhan nggak berubah, saya yakin banget saya bisa pegang di situ benar-benar. Tapi yang saya pegang akhirnya karena Tuhan sudah rubahkan saya pegang, kembangkan persekutuannya malah. Jadi saya ngurus persekutuan mahasiswanya di situ. Gitu. Bayangkan kalau saya nggak kuat. Nah, begitu. Oke, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Sekarang aku mau pindah ke Kak Kris atau Bang Kris nih panggilannya. Bang Kris aja nggak apa-apa ya, Bang. Oke, Bang. Aku mau nanya nih, sebenarnya ini pemikiran aku aja sih, Bang ya. Masih speaking about hidup baru nih, Bang. Hidup baru itu kan sebenarnya nggak serta-merta itu terjadi karena adanya latar belakang, misalnya kayak dia, misalnya pengguna narkoba atau dia berandalan atau dia apa. Tapi maksudnya pun sekarang ada juga misalnya orang yang dengan mental yang mungkin kurang baik gitu. Misalnya dia punya mental health yang kurang baik dan dia itu berpikir ya hidup gue fine-fine aja sih gitu, misalnya gue tetap percaya Tuhan gitu. Tapi maksudnya apakah itu bisa dikategorikan dengan hidup baru, Bang? Gimana menurut Abang pandangannya? Ya, kalau kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Teman-teman, 2 Korintus 5 ayat 17 kan, barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayatnya bilang gitu kan. Terus kita kan pasti kan bingung, maksudnya kayak gimana sih? Ternyata kalau mundur 2 ayat ke belakang, di ayat 15 dikasih tahu.
Ya, ayat 15 bilang gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus, untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan, untuk Anda dan saya, untuk kita, untuk mereka. Jadi ternyata hidup baru atau hidup lama itu kelihatan dari situ. Kalau kita masih hidup buat diri sendiri, mungkin udah tobat, mungkin udah nggak bikin dosa, ya, tapi mungkin udah pelayanan, tapi masih melakukan semuanya buat diri sendiri. Itu kalau menurut saya belum hidup yang baru, sama aja gitu, ya kan? Cuman mungkin jenis kegiatannya lebih positif. Tapi kalau tujuannya, trajektorinya masih diri sendiri, masih meleset. Karena dosa itu kan artinya meleset ya. Dosa itu artinya miss the target. Targetnya apa? Melenceng gitu, nggak tepat. Nah kalau kita diciptain buat Tuhan, tapi kita hidup buat diri sendiri, walaupun semua kegiatannya positif ya, kita meleset masih, gitulah. Jadi buat saya, ciptaan baru itu kelihatan dari situ. Dia hidupnya udah buat Tuhan belum, atau masih buat diri sendiri. Kalau masih buat diri sendiri, menurut saya belum manusia baru ya, belum ciptaan baru, atau belum bertobat lah ya bahasanya, belum hidup baru. Itu sih paling kalau dari aku. Oke Bang, menarik banget sih dari yang aku tangkap tadi dari Abang. Berarti bisa dibilang itu tolok ukurnya adalah ketika kita melakukan hal itu untuk Tuhan ya Bang. Kayak gitu ya Bang. Oke. Kurang tapi misalnya gini seperti Bang. itu ya. Oke. Tapi misalnya, iya maksudnya kayak apa ya Bang? Terkadang kan kita juga pernah dalam situasi misalnya nih, ya kayak I believe in Jesus misalnya contohnya. Aku percaya dengan Tuhan dan ya sebenarnya aku merasa diriku itu seperti sudah hidup baru gitu. Tapi sebenarnya ya udah gitu aja flat gitu Bang. Itu menurut Abang gimana Bang caranya biar gimana sebenarnya aku masih agak rancu di bagian tolok ukurnya sih Bang, karena kan kepercayaan itu maksudnya cukup percaya gitu ya dengan Tuhan gitu. Terus apakah itu bisa dikategorikan sebagai hidup baru Bang? Nah, kata gitu, percaya ini mesti didefinisikan dengan jelas ya. Maksudnya gini, di kitab Yakobus dikatakan bahwa iblis juga percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Tapi setan tetap setan gitu. Ya kan? Dia percaya Yesus Tuhan, tapi dia tetap setan gitu. Nah, kalau kita percaya Yesus Tuhan tapi kita masih anak setan, kan pertanyaan gitu. Percaya yang macam apa? Ya karena alam semesta tahu persis siapa Yesus. Percaya. Ya, tahu persis. Iblis juga tahu persis siapa Yesus. Yang paling susah kan dikasih tahu siapa Yesus kan manusia. Bener deh. Pas lagi perjalanan ke Gadara kan di tengah Galilea tuh kan kena badai tuh. Terus Yesus suruh diam dan tenanglah, angin dan danau langsung tenang. Itu ciptaan. Karena dia tahu siapa yang ngomong kan. Nah, pas mendarat di Gadara, orang yang kerasukan setan sungkem. Sujud di bawah kaki Yesus, setannya ngomong, "Mau apa kesini? Hai anak Allah yang maha tinggi." Jadi alam semesta tahu persis siapa Yesus, setan juga tahu persis siapa Yesus dan percaya. Cuman manusia doang yang paling ribet. Kita doang yang paling susah dibilangin bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Nah, tapi percayanya tadi macam apa? Karena setan juga percaya. Ya, bahkan dikatakan dan mereka gemetar. Ya kan? Nah, kalau kita percaya di mulut, ya kan, rasanya di hati, tapi bikin dosa udah nggak ada gemetaran dulu nih, mesti diberesin dulu gitu. Karena pada akhirnya benar di kitab itu pun juga di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Buat saya patokannya selalu benar-benar perubahan dalam bukan hanya cara hidup ya, tapi juga tujuan hidup berubah. Karena kalau nggak cuman ganti kegiatan. Ya tadi kegiatannya negatif, misalnya narkoba atau apa. Sekarang mungkin dengan narkoba. Tapi sekarang workaholic misalnya. Tadinya kecanduan narkoba, sekarang kecanduan kerjaan gitu. Yeah. Ya kan? Walaupun lebih positif menghasilkan, tapi masih kecanduan. Dia hidup masih buat dirinya sendiri. Ya masih mengejar jabatan, sikut sana sikut sini. Sama aja buat saya. Gini, saya pakai gambaran mungkin yang lebih ekstrim ya. Buat saya, pornografi sama maraton DVD drama Korea itu sama-sama bahaya. Yang satu negatif, yang satu kayaknya lebih positif, bener nggak? Tapi dua-duanya buang-buang waktu. Ya kan? Kita bisa pakai itu sebenarnya buat bikin persekutuan, buat muridin teman-teman, bikin pendalaman Alkitab. Kita bisa bikin yang lebih ada tujuan kekal, dan tujuannya bukan buat kita, tapi buat orang-orang yang lain juga. Ya dong, buat saya, walaupun kayaknya pornografi secara sepintas terlihat lebih negatif daripada drakor gitu ya. Cuman dua-duanya ini
ngabisin waktu kita gitu. Sebenarnya itu sih mungkin pakai contoh yang lebih gampang ya untuk dipahami. Oke, Bang. Itu sih paling menurut aku. Oke, Bang. Berarti sebenarnya hal yang cenderung kelihatannya positif pun kalau kita melakukan secara berlebihan bisa menjadi semacam suatu berhala-berhala baru, Bang, ya sebenarnya, Bang, ya. Itu dia. Yang kerap kali gini, kalau jujur ya, yang siapapun yang pernah terikat menyadari dia hanya bisa lepas dari keterikatan di satu hal kalau dia mulai terikat sama yang lain. Dan saya sadari, ketika saya hanya bisa lepas dari ikatan dosa ketika saya mulai mengikatkan diri saya sama Yesus. Kalau enggak, yang ini nggak akan lepas nih. Selama Yesus masih jadi addition, masih jadi tambahan, saya masih akan terus addicted. Punya addiction ke hal-hal yang lain. Tapi ketika Kristus udah jadi addiction saya, justru semua, ketika Yesus udah jadi kecanduan saya yang baru, dalam tanda kutip ya, semua keterikatan saya yang kemarin tuh pada lepas, semua jadi tambahan. Itu yang kita kenal di Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika Kristus itu jadi yang utama, yang lainnya ada nggak terlalu matters buat kita. Semua jadi tambahan. Kita nggak terlalu ngejar-ngejar jodoh gitu ya, ambisius dalam hidup, ngejar-ngejar yang lain, punya seluruh dunia. Kita jadi orang yang lebih lebih hidup buat Tuhan sungguh-sungguh sehingga nggak ambisius. Kita benar-benar melakukan yang terbaik, itu pun bukan buat diri kita, tapi buat Tuhan. Kita melakukan hal yang baik bukan buat nama baik kita, tapi benar-benar untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Buat saya tujuan itu penting dulu untuk diubah. Makanya pertobatan itu kan dimulai dari sadar kita ngaco, terus berbalik arah. Berbalik arah berarti kan tujuannya berbeda tuh. Nah, hidup baru adalah berjalan di dalam pertobatan itu. Karena kalau kita udah salah arah terus cuma muter tapi nggak jalan, bedanya apa? Masih di situ, gitu loh. Cuma muter gitu. Nah, hidup baru tuh menjalani ke arah yang berlawanan tadi, kayak bener Bang Wanto bilang tadi. Ya, tadinya ke timur, sekarang ke barat, tapi jalan, bukan cuma putar balik gitu loh. Cuma kerap kali banyak orang cuma sekedar putar balik. Jadi tadinya ke arah timur, sekarang sadar nih, ini dosa nih, gue nggak boleh. Dan cuma berhenti. Tapi udah putar, nggak gerak. Sama juga bohong. Masih di situ berarti. Ya, hidup baru adalah mulai menghidupi si pertobatan itu. Makanya Yohanes Pembaptis yang bilang ya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekarang jalan ke arah sebaliknya. Gitu. Ya, jangan diem di situ terus, atau malah maju mundur cantik ya. Tobat kumat. Nah itu sampai kapan kan gitu? Tuh. Tuhan udah makin dekat, bumi udah makin tua gitu ya. Akhir zaman, waktu udah semakin menipis, kita masih di situ aja tobat kumat. Kayalah, maju mundur cantik gitu. Kapan ininya maksudnya? Ya kan kayak Bang Wanto tadi cerita, dia udah sekarang jadi pembina persekutuan kampus. Itu kan udah perjalanan yang jauh dari cuma sekedar berbalik dulu, berhenti dari cara hidup yang salah, ya keluar dari tongkrongan yang salah, tapi sekarang bahkan udah melakukan sesuatu bersama Tuhan. Aku perhatiin terlalu banyak orang yang ngakunya Kristen, berasa udah bertobat, tapi hidupnya masih di pinggiran jurang. Tahu ya pinggiran jurang? Masih main-main di seputar dosa, tobat dan kumat gitu. Jadi pas dosa, pegangan di pinggir jurang, Tuhan tolong aku hampir jatuh kan gitu. Akhirnya diangkat sama Tuhan. Terus mainannya di mana? Di pinggiran jurang. Ya kan? Main di pinggir jurang, enter jatuh lagi. Kata Tuhan, lu ngapain sih di situ? Masih banyak yang bisa lo lakuin di sebelah sana. Kenapa main di situ di pinggiran jurang? Ayolah, gitu lah. Ya, dan buat aku itu penting banget untuk disadari sih. Kalau nggak kita ya sekedar itu doang. Karena gini, dosa itu ya. Sorry nih aku agak khotbah dikit. Dosa itu sebenarnya adalah hutang. Contoh kayak orang ngutang. Hutang itu kan nggak akan beres hanya dengan berhenti berhutang, benar nggak? Iya. Ya dong, betul. Harus ada yang membayar kan. Kasarnya hidup kita ini sebenarnya harusnya dihidupi buat Tuhan. Akhirnya karena kita bikin dosa, jadi hidup buat diri sendiri. Nah kan nggak cukup cuma sekedar berhenti hidup buat diri sendiri atau berhenti berdosa. Sekarang mesti mulai hidup buat Tuhan. Ya dong, itu baru namanya hidup baru. Kalau hidup masih buat diri sendiri, kasarnya ya, kalau saya akan pakai istilah yang mungkin menyebalkan ini, kita tersesat di jalan yang benar gitu. Ya tadi kan jalannya ngaco, sekarang jalannya udah benar tapi tersesat gitu. Ya kan, pelayanan biar diberkati, percaya Yesus biar nanti mati nggak masuk neraka tapi bisa masuk surga. Terus intinya masih buat diri sendiri. Iya, benar. Yang kita lakuin buat Tuhan apa? Nggak ada sih. Kita cuma, bahkan kerap kali kita manfaatin Tuhan malah lebih parah.
ya kan? Kita deketin dia mau dapetin sesuatu. Kasarnya kalau lagi yang masih jomblo nih, jomblo di Zoom ya kan, jomblo, dia mau deketin Tuhan, biar dapetin anak Tuhan, ngerti ya? Ujung-ujungnya nggak tulus gitu, ada udang di balik bakwan, ada modus. Gitu. Dan buat aku pertobatan dimulai dari kita benar-benar mulai ubah fokus, mulai arahnya dirubah dan mulai bergerak ke arah yang sebaliknya itu. Ya hidup bagi Tuhan. Pilihannya soalnya cuma 2. Kita budak dosa atau hamba Tuhan. Ya, kita budak dosa atau hamba Tuhan. Kita hidup buat Tuhan atau buat yang lain. Gitu loh. Nah, karena sebelum itu berubah ya, sorry to say ya, nggak bisa dibilang hidup baru. Masih di seputar itu aja udah. Oke. Nah, itu hampir sama saya. Saya anak pendeta juga. Ya, keluar ke atas saya semuanya, penginjil, guru Injil zaman Belanda, yang moyang-moyangnya tuh, pendeta, semuanya. Saya lahir tumbuh besar di gereja, tapi nggak jaminan yang gitu-gitu. Ya, percaya Yesus dari kecil, iyalah Yesus Tuhan, ya iyalah gue terlahir Yesus Tuhan. Orang gue Kristen, ya kan? Setan juga percaya Yesus Tuhan. Percaya yang mana dulu kan tadi balik lagi situ. Jangan sampai kita bilang percaya Yesus, tapi hidup kita nggak jadi anak Tuhan, tetap jadi anak setan gitu. Padahal udah percaya. Nah yang kayak gini-gini, makanya aku excited banget sih pasti minta untuk ngobrol. Karena banyak yang mesti dilurusin nih, sedikit banyak. Berapa orang masih pikir, kan gue udah percaya, emang nggak cukup ya? Iya. Itu kata-kata itu buat saya. Oke, nah ini menarik nih Bang. Ini aku mau nanya ke Bang Christopher sama Bang Wanto nih. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pertobatan nih Bang ya, pertobatan itu sebenarnya apakah inisiatif dari manusia sendiri ataukah itu sebetulnya anugerah yang Tuhan berikan gitu? Dalam artian ketika orang bertobat berarti memang Tuhan masih sayang sama dia, pada akhirnya dia mengetuk si manusia itu sendiri untuk bertobat. Gimana Bang? Dari Bang Christopher atau Bang Wanto? Mungkin Bang Wanto dulu kali ya. Ya, dua-duanya ya. Artinya Tuhan pasti menginginkan pertobatan setiap orang. Pasti. Cuma pertanyaannya orang itu mau apa enggak? Gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kayak saya gitu. Emang saya yang nyari Tuhan? Enggak. Saya percaya bahwa Tuhan yang cari saya dengan berbagai cara dia gitu. Kebetulan klimaksnya, puncaknya ada 1 KKR. Mungkin banyak cara lah ya. Saya kebetulan dengar khotbah kok kena banget. Sering saya dengar khotbah Yesus mati untuk kita, darahnya menyucikan, pertobatan dosa seperti apapun pasti akan diputihkan kembali. Sering dengar kata-kata itu. Tapi kok saat itu kok kena banget ya. Nah, kenapa tuh kira-kira? Roh Kudus bekerja di situ gitu. Saat itu memang hati saya respon dan saya siap. Jadi bukan memang saya merespon dan mau menerima dan mau bertobat gitu. Tapi itu kalau tuh Roh Kudus tidak bekerja di situ, saya rasa nonsen. Nah, saya mau menambahkan tadi pernyataan Pak Christopher tadi gitu. Ya Pak Chris, makanya kadang-kadang lebih sulit firman itu atau khotbah-khotbah itu nyampe justru kepada dilemanya adalah kepada anak-anak gereja yang aktif di gereja yang tadi seperti tadi, dari lahir memang baik-baik aja, lurus-lurus aja, nggak kayak saya dulu gitu. Bandel banget gitu. Tapi anak-anak baik saya rasa sekarang setelah saya berkecimpung dalam gereja, kadang diminta waktunya juga susah banget, tapi anak baik, anak yang rajin di gereja gitu. Kelihatannya bagus-bagus aja, nggak pernah jatuh ke dalam dosa. Kalau pelayanan juga ada motivasi-motivasi. Kita kalau udah pengalaman, kita bisa lihat mana sih orang-orang yang motivasinya memang benar-benar sudah hidup baru, mana yang cuma cari eksistensi aja. Itu paling enak, nyari eksistensi diri itu paling enak. Sarana bergaul, cari jodoh, eksistensi diri, paling enak di gereja. Dan banyak sekali jatuh ke situ gitu. Saya rasa bukan firmannya yang dicari atau persekutuannya yang benar-benar atau bertumbuh di dalam Tuhan. Sebenarnya seperti kata Pak Christopher tadi, jalan di tempat. Saya nggak tahu sampai kapan tuh, kasihan gitu. Jadi itu memang perlu lagi perubahan sampai dia nanti suatu saat entah kapan Roh Kudus bekerja, dia baru sadar, oh saya salah selama ini. Ternyata mengikuti Yesus bukan sekedar aktif di gereja. Motivasi saya salah mengikuti Yesus, bukan itu ternyata. Itu aktivitas saja. Bedakan aktivitas dengan pelayanan. Cuma kebanyakan selama ini banyak sekali salah kaprah. Ya, pelayanan itu adalah aktivitas gitu. Yang harusnya untuk diri orang, dia memberi diri, ternyata untuk dirinya sendiri, kembali ke dirinya sendiri.
Nah, itu begitu. Silakan Setuju. dilanjutkan. Buat saya ada perbedaan gini. Roh Kudus kan dikatakan menginsafkan ya. Dia menginsafkan kita akan dosa kita, entah tadi lewat firman Tuhan atau pengalaman. Kadang mungkin berapa orang mesti berakhir di kandang babi dulu gitu ya, baru sadar gitu kayak aduh parah nih gue kan gitu. Ini berapa orang mesti gitu dulu, mesti learn it the hard way ya, belajar dengan cara yang keras gitu ya. Tapi Roh Kudus itu menginsafkan. Pertobatan itu keputusan kita. Karena ada orang yang cuma kerap kali diinsafkan tapi nggak ngerespon. Maksudnya gini, contoh di Alkitab, Herodes, udah berapa kali kena khotbahnya Yohanes Pembaptis, ya kan? Hatinya sampai dibilang tuh kayak terombang-ambing gitu. Tapi dia seneng juga dengerinnya gitu. Ya kalau ada persekutuan doa istana Herodes, ya pembicara favoritnya si Yohanes ini, ya kan, nyeleneh kan orangnya tuh, nggak kayak alim ulama yang lain gitu. Ini orang pakai baju dari kulit gitu kan, rambutnya berantakan, orangnya unik, tapi khotbahnya itu dia tuh sebenarnya senang, tapi dia tetap terombang-ambing. Kenapa? Khotbah Yohanes selalu berbicara tentang pertobatan. Dia ngomong, lu mesti bertobat, itu ke siapa aja. Ya dari orang biasa, aparatur ya kan di bawah yang kayak kerja sebagai prajurit, sampai raja wilayah Herodes disuruh tobat semua sama dia. Nah, Herodes hampir bertobat. Hampir. Nggak bertobat, hampir. Ya kan yang berakhir malah Yohanes kepala dipenggal malah gara-gara janjinya Herodes sendiri kepada anak tirinya kan. Jadi buat saya Roh Kudus menginsafkan, kita bertobat. Ya, dua-duanya benar tadi kata Bang Wanto. Kita mesti ngerespon, Tuhan udah melakukan sesuatu. Ya, dia udah menyelamatkan kita. Tapi kita mau diuntungkan nggak dari tindakan penyelamatan itu? Ya kan, makanya 2 Korintus 5:15 bilang, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup buat diri sendiri, tapi buat Dia. Nah, berapa banyak yang masih hidup buat diri sendiri? Padahal percaya Yesus buat Dia. Ya nampaknya kematian Kristus pun nggak akan menguntungkan buat semua orang, karena nggak semua orang ngerespon dengan pertobatan itu. Pertobatan gini, aku selalu sebut pertobatan itu adalah penyesalan yang dibuktikan. Ya kan ada orang bilang, aduh gue nyesel nih, gue salah, gue nyesel banget. Oke, kalau lu nyesel buktikan. Gimana caranya? Bertobat. Ya, pertobatan itu penyesalan yang dibuktikan. Gitu. Ya, Roh Kudus menginsafkan, kita bertobat. Dua-duanya, benar kata Bang Wanto. Setuju. Oke, baik Bang. Oke, Bang. Waduh, seru banget, menarik banget. Serius banget. Nah, tapi sekarang nih aku mau pindah dulu ke Monik nih, Bang. Mau nanya dulu nih ke Monik nih. Nik, gimana nih Nik? Menurut pandangan Monik tentang orang yang terjerumus ke dalam hal yang tidak baik, terus gimana nih caranya biar kita boleh membentengi diri dari hal-hal yang negatif atau yang kurang baik? Gimana Nik menurut kamu Nik? Jadi kalau misalnya ditanya seputar orang yang nggak baik ya, kalau menurut aku sih orang yang nggak baik itu aku setuju sih sama Pak Christopher. Belum tentu orang yang nggak baik itu adalah orang yang berubah, yang misalnya kayak dia bandel atau dia ada pengalaman yang dulu menjadi yang sekarang yang baru. Mungkin bisa aja yang kayak pelayanan ya, belum tentu semua orang itu melayani itu memang dari hatinya. Kadang ada juga yang emang melihat kondisional ya gitu. Terus kalau misalnya cara membentengi ya? Iya, cara membentengi gimana coba? Kalau cara membentenginya sih paling emang dari hati sih, kalau melakukan apapun seperti itu sih. Paling aku pribadi jujur nggak ada yang kayak pengalaman berbalik, benar-benar berbalik dari 180% atau 180 derajat, maaf. Okay. Cuman 180%. 180 derajat. Okay. 180 derajat. Aduh, maaf nih, jadi deg-degan karena awal-awalnya tuh benar-benar tinggi banget. Aku sebagai anak muda tuh ngerasa yang jujur emang agak tertampar juga, apalagi yang bagian pelayanan ya, karena kan aku juga sebagai manusia nggak memunafikan diri. Kadang aku juga ada yang kayak melakukan itu bukan dengan hati ya, tapi yang benar-benar kayak ada unsur keterpaksaannya. Tapi balik lagi, kalau menurut aku pribadi cara membentenginya adalah kalau emang kita udah ambil itu, pastikan itu emang benar-benar apa yang mau kita mau. Maksudnya bukan berarti jadi
ini ya bukan berarti jadi kita kecanduan misalnya karena kita ngelakukan ini kita dapat benefit dari kita, enggak, tapi karena emang kita memotivasikan diri untuk mencapai itu yang bisa buat kita juga dan baik juga buat orang lain, yang alias jadi berkat lah gitu kurang lebih. Banget sih, sampai tercengang nih aku di sini nih. Keren. Oke, thank you Monik. Sekarang aku mau nanya lagi nih ke 3 narasumber sekarang ya. Pertanyaannya gini, tadi aku menarik banget sih tadi statement dari Bang Chris yang bilang kalau pertobatan adalah penyesalan yang telah dibuktikan ya Bang ya tadi ya Bang. Nah, sekarang itu masih speaking buat bertobat. Sekarang ada gak sih Bang tipsnya Bang supaya orang tuh mau bertobat dan hidup baru gitu Bang? Coba Bang, dimulai dari Bang Chris dulu boleh deh. Tips ya. Tips sebenarnya kalau kuncinya dari sekolah minggu ya kita diajarin nih baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebenarnya itu nggak bisa diakalin sih. Doa itu bukan sesuatu yang indoktrinasi, itu kenyataannya memang. Ya, salah seorang theologian bernama D.L. Moody bilang kalau kita mendekat kepada firman kita menjauh dari dosa. Ketika kita menjauh dari firman kita mendekat kepada dosa. Jadi emang kuncinya emang selalu di situ, balik lagi ke apa yang Bang Wanto tadi bilang ya, hubungan kita sama Tuhan gitu. Ya, kerap kali kan ini cuma jadi agama ya. Padahal kekristenan kan more than just religion, is relationship. Lebih dari agama, kekristenan itu sebuah hubungan sama Tuhan. Dan hubungan selalu kuncinya terletak di komunikasi ya. Kenapa baca kitab suci doa tiap hari? Karena itu komunikasi. Doa kita ngomong sama Tuhan, baca kitab Tuhan ngomong sama kita. Komunikasi kan. Kuncinya di situ. Nah, makin kenal, makin sering ngobrol, makin nongkrong, makin kenal, makin sayang lah. Makin sayang, makin percaya. Nah, makin percaya itulah yang akan membuat kita tuh yakin ketika bertobat tuh nggak main-main. Karena kalau Tuhan bilang jangan, ini pasti buat kebaikan saya. Kalau Tuhan kasih perintah, ini pasti buat kebaikan saya. Ya, kalau Tuhan suruh udahan gitu ya, suruh putusin, suruh tinggalin, suruh pindah, ini pasti buat kebaikan saya. Kalau saya minta sesuatu nggak dikasih, ini pasti buat kebaikan saya. Nah, itu balik ke seberapa kita percaya sama dia. Ya, buat saya tipsnya itu sih sebenarnya pengenalan itu kunci. Ya, cuman sebagai rata-rata ya, yang tadi kita ngobrol ya, ini kayak background kita hampir mirip ya, bertiga nih, kayaknya dari oek udah haleluya gitu ya kayaknya ya, dari keluar udah Kristen gitu asalnya. Mungkin kalau udah pakai teknik lahiran di kolam, mungkin kolam baptisan nih keluarnya langsung di situ lahir. Ya kalau aku dengar ya kayak kisahnya kan, karena Monik pun juga ternyata nggak pernah bandel gitu dalam tanda kutip ya, bukan yang gimana bertumbuh besar di gereja. Jeleknya adalah kalau tumbuh besar di gereja kita tuh udah familiar sama kisah itu, kita udah terlalu sering denger gitu. Jadi familiarity itu malah membunuh sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Gini, sesuatu yang luar biasa bisa jadi biasa kalau kita terbiasa. Ngerti? Ya kalau kita kerap kali dengar Injil terus dari kecil, akhirnya kita nggak benar-benar menyadari seberapa berkuasanya Injil itu. Roma 1:16 ya. Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan gitu. Cuma karena kita terlalu terbiasa dengarnya, akhirnya jadi begitulah. Kayak nggak ada tadi dengar khotbah ya kuping kanan keluar kuping kiri kalau zaman dulu bilang, walaupun sebenarnya nggak ada koneksinya kan, kuping kanan sama kuping kiri nggak ada lubangnya gitu, artinya ya nggak masuk gitu, cuman asal denger. Kalau anak sekarang bilangnya cukup tahu. Padahal kan nggak cukup tahu itu nggak cukup kan, kita harus taat, bener nggak? Bener. Tahu itu kan nggak cukup, kita harus taat. Yesus bilang buat apa lo denger tapi nggak lakukan, kayak bangun rumah di atas pasir. Dan gitu, ketika pandemi menghajar misalnya di waktu ini kan kita lagi pandemi nih, goyang langsung hancur, berantakan bener. Tapi makanya jangan cuma dengar doang, lakukan. Baca kitab suci doa tiap hari, lakukan firman. Buat saya nggak ada lain sih tipsnya, 3 itu aja. Dan lakukan itu sampai Tuhan datang atau kita pulang. Gitu loh. Nggak ada tips-tips yang gimana-gimana sih sebenarnya. Sangat old school ya, sangat zaman dulu, tapi kenapa sampai zaman sekarang juga kuncinya itu aja kok. Ya, nggak yang gimana-gimana menurut saya. Itu sih paling. Oke Bang, terima kasih Bang. Sekarang coba dari Bang Wanto gimana Bang, menurut Abang?
Ya sama ya, basicnya sama, baca kitab suci doa tiap hari, sama seperti tadi saya bilang, persekutuan yang kuat itu paling penting, lingkungan. Nah di dalamnya persekutuan itu pasti yang dibangun adalah doa sama firman. Persekutuan yang kuat itu membantu dia untuk bertumbuh, membantu kita untuk bertumbuh. Makanya ada perumpamaan Tuhan Yesus bilang, firman itu bagaikan benih yang ditabur. Dia tumbuh di mana nih nanti? Jangan sampai semak yang lebih subur justru menghambat dia. Misalnya seperti tadi, kalau tadi saya dengar firman yang begitu hebat, begitu kuat, Roh Kudus ketuk saya untuk bertobat, saya bertobat saat itu. Bisa aja kan, semua orang bisa aja tiba-tiba dengar lagu, dengar nasihat, dengar khotbah, bertobat. Tetapi pertobatan itu tidak di follow up di dalam lingkungan persekutuan yang kuat, di dalamnya dibangun doa, di dalamnya dibangun firman yang kuat secara terus-menerus tiap hari. Itu nggak lama. Bener. Makanya sering banget ya, mungkin ya, wah kita mengikuti kebaktian, wah puji Tuhan, haleluya, sampai nangis-nangis, puji Tuhan, wah 2 hari 3 hari apa yang terjadi? Balik lagi. Kenapa? Tidak di follow up terus dengan tadi doa tiap hari apa firman dan lain sebagainya. Sama persekutuannya nggak kuat. Dia balik lagi ke pergaulannya yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya tambahkan lagi adalah pelayanan. Pelayanan itu bagaikan olahraga bagi kita lah. Ya, olahraga itu bikin badan kita makin kuat, makin sehat, kita bertumbuh. Nah, di pelayanan itu mulailah nanti kita menemukan banyak hal-hal baru, insight-insight baru ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ ketemu orang berbagai karakter, di situ ketemu orang yang lebih baik, lebih senior, bisa jadi pedoman, bisa jadi mentor, bisa jadi pengajar kita gitu. Itu membuat seseorang yang baru hidup baru semakin bertumbuh. Benar kata Pak Christopher tadi, nggak ada lagi cara lain, nggak ada. Ya. Oke, udah ya Bang, thank you ya Bang untuk itunya, keren. Aku dengernya juga keren sih. Nah, masih satu lagi nih, coba Nick, aku pengen denger dari pendapat Monik nih. Kalau menurut pendapat Monik gimana Nick? Kalau aku sih sama ya, paling sama Bang Wanto juga sama Pak Christopher paling. Tapi kalau aku sih sebagai anak muda ya, aku ini bukan so rohani ya, tapi aku memang kalau setiap pagi itu selalu saat teduh. Jadi maksudnya di saat teduh itu aku memupuk keintiman hubungan aku sama Tuhan. Soalnya kadang kan kita sebagai anak muda yang memiliki sifat yang labil, memiliki emosi yang menggebu-gebu, yang kadang kita misalnya pelayanan aja nih, misalnya kayak sekarang lagi mengadakan kegiatan, itu kita kadang makanya emosi. Padahal sebenarnya ini tuh pelayanan yang notabene-nya ini rangkaian acara yang untuk memberkati orang gitu kan. Jadi kan kita harus benar-benar yang kayak menurut aku sih pertama kita tahu dulu tujuan kita pupuk dari hati, dan yang cara memupuknya adalah memang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan sih. Mempererat hubungan khusus itu dengan ya persekutuan, pelayanan, dan yang pasti baik juga ke sesama sih. Jadi vertikal horizontal seimbang. Kurang lebih gitu kalau Oke, thank you Monik. Luar biasa ya. Insight-nya Monik. Oke, nah aku mau nanya nih lagi-lagi ke Bang Christopher atau Bang Wanto nih. Dari tadi kan kita ngobrol tentang pertobatan segala macamnya itu identik dengan kita harus baca firman setiap hari ya kan. Kita harus berdoa. Nah, kan kadang-kadang nih kita kalau anak-anak muda ini untuk mau membaca firman itu kan susah banget ya. Misalkan kalau kita mau rutin saat teduh misalkan, pasti itu ada bolong-bolongnya. Misalkan hari ini saat teduh, besoknya enggak. Bisa kalau udah enggak saat teduh lagi atau enggak baca firman lagi, bisa bolong tuh sampai seminggu. Terus baru nanti mungkin kalau dia merasa down lagi baru baca lagi. Nah, supaya kita bisa konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan tuh gimana sih, Bang? Tipsnya atau seperti apa gitu kalau dari pengalaman Abang berdua gitu. Mungkin dari Bang Wanto dulu. Ya. Ini juga perlu karena kita tahu firman Tuhan itu sangat perlu, harus jadi indikator pertumbuhan kita itu bagus nggak? Ya, jangan sampai kita udah lahir baru, kita ngaku udah lahir baru, kita sudah diberkati dengan Tuhan luar biasa, saat teduh ya
balik lagi ya gitu-gitu aja. Itu juga perlu tanyakan dan perlu lagi pertobatan lagi untuk itu gitu. Artinya apa? Mulailah pendalaman firman yang lebih dalam lagi, sama kayak orang naik kelas. Ya, misalnya orang udah dari SD, SMP, SMA, masa bacanya sama gitu, bahan bacaannya harusnya lebih meningkat lagi, cara bacanya juga harus meningkat ya. Itu dia. Itu lagi perlunya, salah satu perlunya juga balik lagi ke persekutuan. Persekutuan mungkin ada teman-teman dekat yang saling mendukung gitu ya. Gitu. Jadi kalau mungkin bisa kita bilang lah tahap-tahap awal sebagai orang-orang yang baru bertobat, makanannya bubur, oke lah pakai renungan harian segala macam, itu bagus, itu sangat efektif menunjang. Tapi kalau sampai 20 tahun begitu terus, kayaknya perlu tanda tanya lagi gitu. Harusnya mulai masuk ke hal yang lebih lebih meningkat lah ya. Kalau saya lagi tuh ikut persekutuan pembaca Alkitab 3 pasal tiap hari. 3 pasal tiap hari, walaupun kadang-kadang bolong kejar ya, remedial atau di double, berarti besok saya harus baca 6 pasal itu, kejar gitu. Sehingga di dalam grup itu WA ya, enak kan sekarang bikin grup WA. Ini sekalian saya usul juga kenapa so bikin. Kalau berat 3, 2 dulu atau 1 dulu. Woi, Wanto, belum nih udah 2 hari, terakhir 3 hari loh, wah, gitu ingetin. Wow, iya. Termotivasi, pagi-pagi jam 6 udah ada yang lapor, udah baca Kejadian 1 sampai 3, lapor, wah, gue belum baca. Gue nanti malam ya, nggak apa-apa, terserah, bebas. Pokoknya 1 hari itu harus baca 3 pasal. Saya memacu diri untuk di situ. Nggak terasa loh, lewat satu kitab Perjanjian Lama, lewat Perjanjian Baru. Wah, bayangkan kalau sendiri saja saya, bolong. Jadi pakai persekutuan yang sehat gitu, saling mengingatkan, 5 orang aja, 6 orang gitu. Yang nggak mungkin satu naposo 30 orang itu mungkin jauh lah, ideal banget tuh, hebat banget, salut saya kalau sampai naposo semua. Tapi boleh sih dibikin program. Tapi biasanya mulai dari kelompok tumbuh bersama, dari kelompok kecil. Nggak terasa satu tahun berapa bulan ya, 1 Alkitab penuh kita baca. Lanjut lagi, ngulang lagi, dan tidak ada yang membosankan firman Tuhan itu, karena pemahaman kita akan selalu bertambah. Nah, pasti ada tuntutan-tuntutan lagi. Semakin banyak kita baca firman, kembali lagi ke tadi, pasti kita akan diketuk Tuhan, Roh Kudus akan bekerja untuk mengaplikasikannya, melayani lagi lebih baik gitu. Jadi terus progres, itulah yang namanya bertumbuh terus dan bertobat terus, diperbarui terus dan lahir baru terus. Oke. Ya, terima kasih. Baik Bang. Nah, dari Bang Christopher gimana Bang? Sepenuhnya setuju. Buat saya, pertobatan saya justru dimulai dari indikator yang paling jelas tuh Alkitab yang tadinya obat tidur buat saya. Ya, jadi bikin saya nggak bisa tidur. Kalau dulu tuh kalau saya susah tidur, anak ABG itu kan punya penyakit susah tidur ya. Dulu tuh susah banget tidur. Nonton ini, nonton itu, baca ini, baca itu. Sampai keramas kadang biar bisa tidur, nggak bisa tidur. Tapi pas baca Alkitab tuh, wah nggak pakai lama deh, langsung rebah dalam hadiratnya. Langsung obat tidur ya Alkitab ya. Obat tidur Alkitab yang baru 2-3 ayat, nggak nyampe sepasal udah ngantuk. Nah, langsung gitu ya. Dulu Alkitab tuh buat saya obat tidur. Tapi semenjak pertobatan itu, semenjak perjumpaan saya dengan Tuhan di 2008, hati saya diganti sama yang baru, ya skill 36, 26, 27. Jadi ada passion untuk benar-benar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan cara bacanya juga akan berbeda. Ya, cara bacanya mungkin tadinya formalitas, ngejar ketertinggalan misalnya. Ya, tapi sekarang jadi berbeda. Kita masuk di kisah itu. Dan gini, jujur, siapa di sini pernah ngikutin kayak misalnya film seri gitu ya, serial di TV gitu. Lu kalau ketinggalan 1 episode pasti lu kejar kan? Karena nggak nyambung kalau langsung lu loncat, ngerti nggak? Ceritanya kayak kemarin apa ya? Kita pasti cari. Nah sama kalau udah masuk di kerinduan yang seperti itu ketika baca Alkitab, kita nggak akan buru-buru bacanya karena ini kisahnya gitu loh. Kita terlibat di dalamnya gitu somehow. Ya dan itu yang bikin jadinya nggak bosenin, nggak garing gitu. Karena saya mendingan daripada asal baca buru-buru, mendingan saya baca pelan-pelan. Yang penting saya ngerti. Kalau nggak ngerti, kita hidup di arah paling enak, ya kan? Tinggal
YouTubean aja. Semua pendeta kan sekarang, semua dosen rata-rata jadi YouTuber semua. Benar. Ya kan? Apa yang lu bingung kan gitu? Tinggal lu ketik. Ya kan? Saya nggak ngerti misalnya roh jahat yang dari Allah misalnya. Kan dibilang itu kan, Saul kerasukan roh jahat dari Tuhan. Kan bingung. Apaan nih? Coba aja ketik di YouTube. Paling ada yang jelasin kan gitu. Terus atau dulu kan zaman dulu mesti pinjam kartu perpustakaan siapa? Cari buku. Zaman sekarang ya elah udah sejauh jempol doang, masalah niat apa kagak kalau menurut saya. Dan apa yang Roh Kudus kerjakan ketika kita diinsafkan, kita punya appetite atau rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Tiba-tiba kita kayak gini, ketika diinsafkan sama Roh Kudus, kita tiba-tiba kayak bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu kan laparan terus, benar nggak? Laparan terus. 2 jam sekali mesti nyusu, 2 jam sekali bangun, nangis, nyusu, lapar terus. Nah, harusnya ketika seorang mengalami pertobatan di awal pasti ngalamin itu, momen-momen itu. Dan semakin bertumbuh dalam iman pun, rasa lapar itu nggak akan kunjung selesai, karena udah tahu ini, pengen tahu lebih banyak. Ya udah nyampe ke sini, pengen lagi lebih banyak. Makanya ada yang sampai sekolah Alkitab, sampai. Padahal disiplinnya, padahal kerjaannya sehari-hari ini pengacara, ambil kelas malam, karena bener-bener pengen lebih lagi, pengen lebih dalam lagi. That's relationship is all about. Relationship itu selalu makin dalam, ya makin dalam selalu. Apalagi sama Tuhan ya, sama manusia aja kita bisa makin dalam, makin menyelami. Oh dia tuh sukanya ini, nggak sukanya itu. Oh dia tuh ternyata walaupun udah sukanya ini, ternyata ini yang begini nih benar-benar ini banget buat dia. Nah, ngerti kan? Buat sama orang aja kita terus bertumbuh, apalagi sama Tuhan yang tidak terbatas ya. Tahu-tahu ujung-ujung apa ya, kita terus kayak gitu, tahu-tahu udah di surga ya. Ya kan? Jadi buat saya apa ya, ini sesuatu yang natural. Ketika udah disadarkan bahwa kita membutuhkan ini, membutuhkan firman Tuhan dan membutuhkan untuk berdoa, kita akan melakukan dengan lebih semangat. Ya, dan tadi bagus banget yang dibilang, jangan sendirian. Kenapa? Kayak orang nge-gym sendirian, pasti nggak enak. Benar. Enak kan ada temennya, ada sparringnya, ada kayak yang memotivasi. Kalau kita lagi malas-malesan, ngelihat dia semangat, aduh, ketinggalan gue, kok dia bisa angkat 150 kilo, gue masih di 100 kilo doang, udah ndut-ndutan, ya kan? Jadi semangat lagi untuk bisa nyampe ke situ. Itu buat aku apa ya, peer pressure yang sehat, healthy peer pressure. Minimal dari situ dulu deh. Kita tadinya terkondisikan, tapi lama-lama udah nemuin celahnya sendiri, sehingga kita sadar bahwa I need this. Saya yang perlu ini. Saya yang perlu Tuhan. Karena Tuhan nggak perlu kita baca Alkitab ke dia, orang dia yang nulis. Kita yang perlu baca. Tuhan nggak perlu kita berdoa ke dia. Kita berdoa ke dia justru karena kita sadar kita perlu dia. Ya kan? Tuhan nggak pernah lupa loh. Aku selalu ingatkan diriku, kamu jangan berdoa kayak ngasih inget Tuhan. Tuhan nggak pernah lupa. Dia nggak pernah kelewatan satu hal kok dalam hidup. Ya. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, kita berdoa untuk mengingatkan diri bahwa kita bukan Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bahwa kamu perlu Tuhan, di luar dia kamu nggak bisa bikin apa-apa. Ketika berdoa tuh hal-hal itu yang diingatkan kita. Ya, dan itu yang buatnya jadi sebuah kebutuhan. Kalau udah jadi kebutuhan, nggak perlu dipaksa ya. Betul. Yang ngasih kayak orang bernafas gitu. Betul bang. Emang orang perlu dipaksa nafas. Jangan lupa nafas, kan nggak perlu diingat juga. Udah tahu sendiri gitu loh. Sama, doa itu kan kayak nafas hidup orang percaya, bener gak? Harusnya bukan sesuatu yang perlu diingatkan, apalagi diwajibkan. Orang tahu dia perlu napas, kalau nggak mati kan gitu. Tapi kalau nggak makan, lemes. Firman itu kayak roti, kata Tuhan Yesus. Ya nggak? Manusia nggak hidup dari roti doang, tapi dari firman. Artinya kita nggak bisa hidup dengan hanya bernapas kan. Kita mesti makan biar punya energi. Sama. Boro-boro mau pelayanan kalau lemes. Kenapa? Cuma napas doang soalnya. Nggak makan. Gitu. Akhirnya apa? Wah, gue butuh energi untuk melayani Tuhan. Gimana ya? Makan. Firman Tuhan. Nah, dari sana kita berenergi, jadi melayani lebih powerful, hidup buat Tuhannya lebih radikal, gitu, lebih militan. Itu sih paling. Oke, ya terima kasih Bang. Man, gila ya, nggak terasa udah mau 1 jam nih. Seru banget sih pembicaraan kita nih. Seru banget. Di episode kali ini nih. Nah, sekarang nih kita bakal ngejawab pertanyaan dari netizen nih. Yep. Jadi pertanyaan ini dikumpulin dari Instagram NKBP Jatinegara nih. Betul. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja tuh, Man? Oke. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang masuk sih, tapi kita berhubungan juga dengan durasi ya. Jadi kita sekarang kayak ngambil beberapa aja. Nah, pertanyaan pertama tuh kayak gini.
Bagaimana kita menyikapi hidup baru di era modern sekarang? Oke, itu mungkin bisa dijawab dulu atau bagaimana, Bang? Dijawab mungkin Bang Wanto kali ya. Bang Wanto, mungkin, ya? boleh deh, Bang Wanto. Pertanyaan gini, Bang, sekali lagi ya, Bang. Bagaimana kita menyikapi hidup baru di era modern sekarang? Gimana ya? Kayaknya hidup baru ya sesuai dengan firman Tuhan, mau kapanpun ya begitulah hidup baru ya. Justru sekarang medianya sangat banyak. Belajar untuk bertumbuh banyak gitu ya. Cuma ya itu tadi sebenarnya kembali ke tadi ada perubahan yang radikal. Saya tadi jadi teringat tuh Pak Christopher nyebut tadi ayat Yeskiel 36 itu ayat CD saya. Pak Yeskiel kalau dianggap itu CD ayat CD saya Yeskiel 36 itu semacam janji, kepadamu akan kuberikan hati yang baru dan akan kujauhkan hati yang keras. Tapi habis CD apa yang saya lakukan? Itu tahun 94 berarti saya makin hancur saya. Jadi sebenarnya kan tujuan gereja membuat CD Malua itu adalah lahir baru sebenarnya. Ya kan? Tetapi saya enggak hancur. Saya menemukan lahir baru itu benar-benar Roh Kudus yang bekerja, tiba-tiba saya kasih respon tahun baru 96. Tapi akhirnya memang itu sebagai janji Tuhan sama kita. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, zaman sekarang ini kembali sama aja kayak tadi, ada perubahan yang radikal, lalu diikuti dengan cara hidup yang berubah, cara hidup yang sebagai orang lahir baru yang mencintai firman Tuhan, bertumbuh. Jadi kayak seperti kalau misalnya anak muda kan seperti inilah. Seperti bagaimana punya pacar baru. Asik. Ya, dulu saya waktu SMA sering tuh berantem sama teman atau kita benci sama teman gara-gara dia sudah punya pasangan. Sedangkan kita yang jomblo-jomblo pasti nongkrong aja. Tiba-tiba teman kita asik udah punya pacar, tiba-tiba dia kan ngilang kan kalau pulang sekolah nggak mau nongkrong lagi. Kenapa? Sama ceweknya melulu gitu kan. Nah, itulah orang yang udah lahir baru itu dia ngejar Yesus terus karena dia jatuh cinta pada Yesus. Mulai cari Tuhan Yesus itu bagaimana dan mulai waktunya habis dipakai untuk mencintai Tuhan Yesus itu. Seperti itulah. Jadi kalau bagaimana jatuh cinta kayaknya gak usah diterangkan lagi sama anak muda zaman sekarang. Keren. Oke. Keren banget, Bang. Berarti kalau boleh aku simpulin, firman Tuhan itu relevan di setiap zaman, Bang ya? Ya, pasti. Oke. Pasti. Nah, pertanyaan netizen yang kedua apa nih, Man? Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan gini nih. Apa benar menjadi orang yang baru itu harus pergi ke lingkungan yang baru? Karena mungkin lingkungan yang lama itu tidak benar sudah terlanjur mengenal kita sebagai orang yang tidak baik. Atau mungkin bisa juga lingkungan yang lama itu lingkungan yang tidak baik gitu. Gimana menurut mungkin Bang Kris kali ya? Boleh Bang direspon, Bang. Di kisah yang tadi udah sempat tahu ya, orang gila Gadara itu. Dia tadinya mau ikut jadi murid Yesus kan. Habis dikeluarin dari 2000 setan itu kan. Kan 2000 setan diusir dari dia tuh. Dia udah waras, terus mau ikut kan. Jadi salah satu murid nggak diizinin. Tuhan Yesus malah suruh dia balik ke kampungnya, di mana dia terkenal gila kan. Suruh kesaksian gitu. Suruh ceritain apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka gitu. Akhirnya dia bukan cuma balik ke kampungnya, dia pergi ke Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Orang ini malah bersaksi. Ya, jadi nggak melulu harus panggilannya untuk pergi dari situ, tapi udah pasti berubah. Karena berubah itu gini, saya percaya tetap terang itu paling dibutuhin di tempat yang gelap justru. Ya, tapi in order untuk dia menemukan bahwa dia itu terang, mungkin harus keluar dulu dari situ. Ya, kerap kali ini yang terjadi. Kayak misalnya gini, orang tadinya tinggal misalnya di Jakarta terkenal yang narkoba, ya misalnya. Dari kecil lahir di situ, tumbuh besar di situ, pasti begajulan punya kan narkoba. Nah, gimana cara dia biar lepas? Pergi ke rehab, jauh-jauh, kadang di Ungaran, kadang di nanti kan daerah-daerah yang jauh. Berapa tahun tuh dia di rehab? Udah beres, ya kan? Di situ biasanya bukan cuma rehab doang secara chemical, tapi juga secara kerohanian biasanya. Nah, makanya ada yang lanjut sekolah Alkitab kan? Yang gitu-gitu, balik-balik jadi penginjil. Tapi apa pas balik ke Jakarta kemana? Ya ke rumahnya lah. Rumahnya di mana? Yang pas balik ke sana, kan orang-orang pada tahu, wah nih orang ini si gila balik nih kan gitu. Pas balik, kok udah gak gila gitu. Dia ceritain deh kenapa dia bisa jadi gak gila gitu. Ya jadi kerap kali aku rasa kalau emang bener lingkungannya toksik, dia harus cabut dulu dari sana.
untuk dipulihkan kayak tadi Bang Wanto cerita tuh. Untuk apa? Balik lagi nanti ke situ. Membawa pemulihan itu, kesaksian bahwa kalau Tuhan bisa ngubah bajingan kayak gue, dia bisa ngubah siapa aja kan gitu. Kalau Tuhan bisa pakai yang kayak gue, dia bisa pakai lo juga kan gitu. Ya, jadi buat saya lihat-lihat situasinya benar-benar lah. Kalau udah benar pure toxic, emang harus cabut dari situ, dipulihkan untuk balik ke sana, menginspirasi semuanya untuk ayo gitu loh. Jangan sampai buang-buang hidup mah sayang gitu ya. Nah kisah kayak Bang Wanto gini buat aku apa ya, inspirasional gitu. Akhirnya terbebannya juga biasanya balik lagi ke sana. Aku punya 2 teman sahabat yang dua-duanya terikat narkoba dulu, namanya Benny dan Yeri Patinasaran. Itu anaknya mantan pesepak legendaris almarhum Bung Roni. Dan 2 anak ini tadinya narkobaan semua, parah, jangki parah bang. Tapi akhirnya dipulihkan, mereka terpanggilnya sama untuk jadi saksi dan bahkan menyelamatkan juga teman-teman yang terikat narkoba. Dia baliknya akan dari tempat di mana kita diambil, biasanya kita akan terpanggil ke situ juga biasanya. Tapi kan nggak di seputar situ terus, mesti dicabut dulu, mesti direhab dulu, mesti diberesin dulu dalam tanda kutip, baru ntar balik sana. Itu sih kalau dari aku ya. Ada prosesnya berarti ya Bang. Oke, nah baik Bang. Nah, acara kita ini kan, nama podcast kita ini kan Poda ya Bang ya. Poda itu kan bahasa Batak, artinya itu nasihat gitu. Nah, untuk terakhir, ada nggak nasihat-nasihat yang ingin dari 3 narasumber mau kasih nasihat untuk pemuda yang menonton podcast ini, sebagai closing statement gitu, mungkin dimulai dari Monik, Bang Wanto, kemudian Bang Christopher. Dari Monik dulu mungkin. Oke, berat ya. Maksudnya seru banget sih hari ini podcastnya. Kalau dari aku sendiri sih, buat anak-anak muda yang dengerin dan bakal nonton podcast ini, hidup baru itu bukan berarti nggak melulu lo kamu itu bandel, atau misalnya kamu hidup di jalan yang nggak benar. Mungkin sekarang kamu ngerasa dalam arti belum ada rasa ingin melayani, atau bahkan ibadah aja juga jarang, apalagi saat teduh juga. Jadi untuk memotivasinya, harus benar-benar serahin diri dulu sama Tuhan, punya hati yang mau melayani, terlebih baik sama sesama sih. Karena yang paling susah buat kita anak muda ini adalah baik sama sesama ya, secara tulus gitu. Karena pasti kita akan melihat orang itu siapa dan orang itu bagaimana, tapi harus baik lagi karena kita anak Tuhan, kita harus baiknya secara tulus. Itu aja sih dari aku. Oke, kemudian dari Bang Wanto. Ya, dari saya, yang pertama untuk adik-adik saya ya, teman-teman dan adik-adik saya, semasa muda ini yang paling penting adalah tanyakan pada dirimu, apa sih tujuan hidupmu? Itu dulu. Dulu juga saya kenanya dalam satu khotbah ditanya tujuan hidup saya apa. Setelah saya melakukan sekian banyak hal-hal, iya ya, saya baru mentok apa tujuan hidup saya. Mungkin kita akan punya banyak list yang kita anggap tujuan hidup saya, tujuan hidup kita, tujuan hidup lu apa sih? Tapi ada satu hal yang penting adik-adik atau teman-teman ya, bahwa tujuan hidup kita itu adalah yang sesuai dengan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Yaitu Tuhan Allah. Di dalam Westminster dikatakan, tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dalam segenap hidupnya. Jadi itu yang mau saya katakan. Mari temukan di dalam segenap hidup kita, segenap hidup kalian, bagaimana itu diarahkan untuk memuliakan Allah. Untuk itu kita dicipta, untuk itu kita dipanggil, untuk itu kamu bertobat. Yang jadi ilmu hukum, muliakan Allah melalui hukummu. Seniman melalui seniman. Ekonomi melalui ekonomi. Bagaimana menemukan itu? Di dalam Tuhan. Pasti akan selaras dengan tujuan Tuhan. Kalau enggak, kembali kepada tadi, kamu akan cuma memuaskan dirimu saja, cuma mencari eksistensi dirimu saja, yang nilainya tidak kekal, yang nggak lama akan hancur. Dan itu sayang sekali jauh dari kehendak Tuhan. Itu aja sih. Oke, dari Bang Christopher. Oke, buat aku izinkan aku kutip secara bebas ayat kuncian aku ya. Aku bilang ayat kuncian, aku bilang ayat 911. 911 tuh nomor yang dipencet kalau di luar negeri tuh kalau ada emergency. Ya, ayatnya bilang gini, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Gampang ya? 119
911 ayat 911 emergency. Ya, kita ini udah bersih. Yohanes 15 ayat 3 bilang kita udah bersih karena firman yang Yesus katakan. Ya, Yesus udah mati buat kita, darahnya menyucikan kita udah bersih. Tapi Mazmur 119 ayat 9 bilang, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nampaknya kebersihan ini mesti dipertahankan. Karena kalau dibiarin, pasti kotor lagi. Ya, kalau nggak disungguh-sungguhin gitu ya. Gimana mempertahankan kelakuan? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terus dia bilang, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Ya, jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Artinya, jangan cuma sekedar dibaca doang, apalagi nggak dibaca. Dibaca doang aja nggak cukup, apalagi nggak dibaca. Ya, harus dibaca, tapi bacanya harus dengan segenap hati kita mencari Dia. Karena Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang bilang barang siapa mencari pasti mendapat. Ya, kalau dengan segenap hati mencari, Tuhan pasti menyatakan dirinya. Pasti Tuhan memberi dirinya untuk kita kenali lah. Tuhan nggak misterius, walaupun Dia punya misteri, tapi Dia nggak misterius. Dia akan kerap kali membuka dirinya, apalagi buat mereka yang sungguh-sungguh. Nah, kalau udah mencari pasti mendapat. Kalau udah dapat, ayat terakhir bilang apa? Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji. Ya, mesti dibaperin. Ya, film nggak usah dibaperin, karena itu cuma film. Ya, itu cuma cerita. Tapi Alkitab harus lu baperin, karena itu kisah nyata. Ya, kita tuh kerap kali salah baperin, makanya hati kita rusak. Ya, yang kita mestinya baperin, kita biasa aja, yang nggak mestinya biasa aja malah dibaperin gitu. Ya, kita harus baper. Kalau udah dapet, dalam hati aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Buat saya tipsnya 3 itu aja udah. Ya, 11911 Mazmur, gampang ya. Mudah-mudahan ingat ayat emergency. Udah itu aja dulu. Itu modal lah buat siapapun ya. Semoga sederhana. Yes, keren banget. Nah, dari pembicaraan kita tadi yang seru tadi nih, aku bisa mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, kalau boleh aku bacain tuh yang pertama adalah, Kristen itu adalah pertobatan terus-menerus. Berarti artinya kita jangan selalu mengevaluasi diri kita untuk selalu mau bertobat. Yang kedua adalah menjauhi pergaulan yang tidak membawa dampak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah hidup baru, yaitu fokus dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan buat diri sendiri. Kemudian yang keempat, peka untuk mendengarkan apa kata Tuhan, kemudian ambil sikap. Nah, yang terakhir adalah baca firman Tuhan terus-menerus dan berdoa selalu. Oke Bang, waduh udah gak kerasa nih, kayaknya udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol di sini nih Bang ya. Kayaknya kita udah harus udahan nih untuk sekarang nih. Padahal sebenarnya masih banyak sih yang pengen dibahas gitu ya. Oke, aku pertama mau ngucapin dulu terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bang Wanto, terima kasih untuk Bang Kris dan untuk Monik, terima kasih. Kita boleh kasih apresiasinya dong dengan tepuk tangan. Ya, Sobat Poda, aku mau kasih pesan nih ke Sobat Poda sekalian. Hendaknya Sobat Poda selalu menjaga diri di dalam pergaulan. Karena semakin kesini tuh pergaulan kan menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik ya. Dan untuk Sobat Poda yang saat ini mungkin jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik, hendaknya untuk mengambil sikap untuk mau berubah dan mau untuk hidup baru. Seperti yang tertulis pada Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wah, luar biasa banget tuh Bang ayatnya Bang. Terima kasih Bang untuk ayatnya, sangat memotivasi sekali ya Bang tentunya ya Bang. Oke Bang, kayaknya kita sudah ada di penghujung acara nih pada hari ini nih. Sebelum kita tutup ya Bang, izinkan kami berdua untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya kepada Sobat Poda yang udah mendengarkan kita di Spotify maupun di YouTube dari episode 1 sampai dengan episode yang kelima. Kedua juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Parheon NHKBP Jatinegara beserta dengan tim multimedia HKBP Jatinegara, karena kalau nggak ada mereka nih Bang, acara ini belum tentu bisa terselenggarakan Bang. Betul ya? Oke Bang, yang ketiga juga kita mau ngajak teman-teman semua nih untuk follow IG kita di @nhkbpjtn serta like, share, komen serta subscribe channel YouTube
HKBP Jatinegara. Dan terakhir juga kita ingin menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Akhir kata, gua Firman, gua Badia. We're signing off. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.